Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat bediler dimanapun berada. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah dan dimurahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk para teman-teman sahabat bediler, pada malam hari ini saya akan membongkar unit saya yang sudah lama tidak saya bongkar ya. Lebih kurang 2-3 bulan. Jadi tujuan saya membongkar ini bukan karena rusak, tapi ingin membersihkan isi yang ada di dalam chamber. Oke teman-teman, akan langsung saya bongkar. Yang pertama kita buka popor lah, seperti biasa. Dan bagi teman-teman yang pemula, apabila angin dalam tabung masih ada, diharapkan untuk mengeluarkannya terlebih dahulu. Ketika angin ada dalam tabung, jangan sekali-sekali untuk memutar tabung ini untuk safety kita. Kalau bagi saya ini ada drat pembuangan angin, cuman kebetulan angin sudah saya kosongkan, maka untuk sekarang ini akan langsung saya bongkar saja. Pertama saya akan putar tabung dulu, dan nanti guys saya akan menjelaskan bagaimana spek senapan saya yang ini. Tabung adaptor sama regulatornya guys. Kemudian saya akan buka paletnya. Dan untuk larasnya mungkin tidak saya buka karena larasnya pun tadi sudah saya bersihkan, karena di bagian laras ini karena tidak ada gangguan juga kayaknya, makanya saya tidak buka laras ya guys. Kemudian saya akan buka bagian trigger. Dan untuk unit ini adalah Demit ya, produk dari GS88 dengan merek Demit DH. Karena Demit ini banyak serinya guys, dari Demit DM, terus ada Demit DH, terus ada Kisru, ada Triplek, dan yang terbaru ada juga Dekil yang terbaru sekarang. Tapi saya belum punya yang terbaru karena nggak ada uang guys. Oke, semuanya udah mulai saya bongkar. Oke, dan saya akan coba bersihkan dulu guys. Sambil ini saya akan menjelaskan juga spek-spek saya, senapan saya itu seperti apa. Dan untuk membersihkan itu yang paling penting kita bersihkan adalah ruangan chambernya guys, yang di sini ya guys ya, perlu kita bersihkan karena ketika ada kotoran di dalam chamber ini bisa-bisa nanti valet kita tidak menutup sempurna sehingga angin bisa ngembos dari ujung laras. Jadi teman-teman, apabila yang bagi pemula ada anginnya keluar dari ujung laras, itu berarti di bagian valetnya, di ruang valetnya itu ada yang kotor atau valetnya itu yang udah nggak rata. Jadi bisa dibersihkan, atau teflon valetnya yang nggak rata itu bisa diamplas dengan kertas pasir yang halus ya guys. Dan untuk bagian-bagian dalamnya sudah cukup bersih.
kita taruh dulu guys. Dan ini kita membersihkan komponen-komponennya seperti hammer, per-pernya, dan tutup valetnya. Oke guys, dari sebanyak senapan yang saya pakai, Demit inilah ruang ledaknya yang ekstra besar guys. Tuh kelihatan guys ya, tuh kelihatan di sini ruangnya besar, dan di sini pun juga besar ini guys. Di sini, di dalam sini juga besar ini guys. Jadi kalau unit ini untuk mencapai speed tinggi ya gampang banget lah untuk mencari speed di atas 1100 atau 1200 mah gampang sekali guys, karena kapasitas ruang ledaknya pun sangat besar. Jadi kalau untuk teman-teman yang suka berburu besar ya rekomendasi saya untuk bocap ya senapan yang ini aja untuk bisa diambil gitu, untuk dibeli gitu guys. Dan kemudian saya akan menjelaskan spek dari senapan saya ini. Yang pertama chamber ya guys ya, ini guys produk GS88 Demit DH. Dan untuk laras sendiri saya menggunakan laras LW Polygon panjang 69 cm. Ini adalah spek hunting, dan kebetulan saya pesan laras yang ini karena kemarin ada kejuaraan di tempat saya pesan laras yang ini ya karena kemampuan saya setting unit lomba itu belum mampu maksimal, nilai saya cuma dapat di 240 guys. Dan yang tertinggi itu Mas Bambang Wolu dari Lampung, dia podium pertama dengan skor 247. Dan sebenarnya kalau untuk hunting ini sangat ribet guys, dibawa laras yang sepanjang ini nanti ditambah lagi dengan peredam makin panjang lagi guys, sangat panjang sekali, jadi akan ribet lah untuk dibawa hunting. Tapi gimana lagi guys, mau dipotong pun sayang gitu ya guys. Dan kemudian untuk laras saya menggunakan LW Polygon. Dan untuk regulator sendiri saya menggunakan itu Aufar B, dratnya M18. Dan menurut saya regulator ini sangat mumpuni ya kalau untuk hunting, karena regulator ini terbuat bahannya semuanya dari stainless, dan ini regulator yang high pressure, dia bisa menahan tekanan yang sangat tinggi guys. Jadi setelah saya mencoba beberapa regulator ya, menurut saya regulator ini sangat saya rekomendasikan bagi teman-teman pemula lah, kalau ya budgetnya ya di atas 1 jutaan guys. Jadi sangat saya rekomendasikan. Kalau saya bandingkan dengan regulator-regulator yang kayak paintball pun juga bagus, tapi sayangnya kalau paintball yang saya rasakan, yang saya alami, ketika regulator itu kita setting di 1800, nanti lama kelamaan teflon bagian depannya itu akan ada bekasnya yang menutup inlet. Jadi lama kelamaan regulator itu akan naik bisa 50 sampai 100 PSI. Jadi kalau yang ini sih alhamdulillah selama saya pakai, saya setting di 1600 sampai sekarang ya outputnya nggak pernah naik dan nggak pernah turun. Jadi ya rekomendasi lah untuk regulator pakai yang ini guys. Kemudian regulator sudah, per ya, untuk per yang saya gunakan, yang untuk per valetnya saya menggunakan masih dari GS88. Nggak tahu saya ini Mizumi atau bukan, saya nggak tahu, tapi yang pasti kalau tingkat kekerasannya lumayan keras. Kalau nggak salah ini kodenya kalau di Mizumi WM ya guys ya, kalau nggak salah guys. Dan untuk per belakangnya, untuk hammernya saya menggunakan per Mizumi warna krem, cuman karena warnanya juga udah memudar, sudah cukup lama, makanya warnanya agak sedikit memudar gini guys. Dan untuk bagian hammernya, nah untuk bagian hammernya ini saya tanam baut ya guys ya di depannya, karena yang pertama untuk memendekkan langkah hammer itu sendiri, karena di Demit ini saya rasa langkah hammernya cukup panjang guys, kalau nggak salah lebih dari 2 cm kalau nggak salah. Dan setelah saya tanam baut yang ini, langkah hammer saya sekarang kalau nggak salah sekitar 6 sampai 7 mili.
Jadi yang pertama itu untuk menghilangkan recoil, yang kedua untuk lebih mengiritkan saja, dan yang ketiga ya akurasinya juga dapat dengan ditambahkan ini daripada nggak ditambahkan, lebih dapat akurasinya ditambahkan ini guys. Dan untuk tabung saya menggunakan tabung Taiwan biasa 500 cc. Ya, itulah spek senapan saya yang untuk Demit DH ini guys. Oh ya, untuk para master yang sempat menonton video saya, apabila dalam penjelasan saya ini ada kesalahan atau ada yang salah, mohon diluruskan di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan like, komen, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya ya guys. Oke, karena menurut saya sudah cukup bersih, saya akan kembali merakit unit saya ini guys. Pertama saya akan pasang untuk bagian depannya, yaitu bagian valve, tapi sedikit saya mengasih minyak ini guys, sedikit saja. Oh ya guys, kemarin ada yang tanya ke saya, ada yang chat saya di Facebook, ada juga yang chat saya di WA. Saya bukan ahli dalam senapan ya guys ya, cuman bisa sih, cuman nggak terlalu ahli. Jadi orang kemarin ada yang WA ke saya dan chat di Facebook, dia tanya ke saya, "Mas, boleh nanya Mas?" "Ya boleh," saya bilang. "Terus Mas, apa sih laras yang bagus untuk unit merek ini? Mas, apa sih laras yang bagus untuk unit merek ini?" Itu loh, banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang diberikan kepada saya. Dan ada juga, "Mas, apa sih rekomendasi laras yang Mas rekomendasikan untuk senapan?" Ya, kalau untuk rekomendasi kan laras ya pastilah saya jawab LW ya. Masalahnya kalau orang ya pada umumnya itu pakai LW. Kebanyakan kalau ingin akurasi yang bagus ya pakai LW. Ya saya rekomendasikan lah LW. Jadi ada juga yang tanya ke saya, "Mas, saya udah ganti laras nih, tapi hasilnya masih ngacak." Nah, di sini banyak permasalahan yang terjadi pada umumnya bagi yang pemula-pemula. Sekarang untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut, siapa tahu dia juga ada menonton YouTube saya. Bagi saya, untuk sebuah akurasi itu bukan hanya tergantung pada laras saja ya guys. Tidak hanya tergantung pada laras. Sekalipun laras LW yang kita pakai, kalau settingan unit kita tidak benar, walaupun sudah pakai regulator, settingan unit kita tidak benar, saya jamin hasilnya pasti tak akan dapat guys. Akurasinya pasti akan ngacak. Makanya untuk para pemula yang di saat beli unit standar kemudian hasilnya ngacak, ganti laras. Setelah ganti laras hasilnya ngacak juga gitu. Jadi yang disalahkan itu jangan tukang larasnya. Kebanyakan orang, "Mas, laras yang kemarin Mas kirim itu ngacak, gimana sih Mas? Padahal akurasinya saya lihat gini." Dia bukan kayak gitu guys. Untuk mencapai sebuah akurasi itu adalah satu dari kesatuan unit ini guys. Semuanya harus saling mendukung. Laras pasti, karena laras ini adalah jantung senapan. Tapi settingannya guys, tiap-tiap unit itu, tiap-tiap laras itu berbeda. Sebagai contoh, ini unit saya pakai laras LW. Ketika baru datang, ini saya mainkan di 950 fps. Itu groupingnya hancur guys. Lebar-lebar groupingnya, istilahnya ngacak. Tapi apakah saya kecewa? Bukan. Tapi saya mulai menurunkan fps-nya di 900 fps. Baru ketemu grouping yang sangat rapat. Jadi kalau untuk hunting ya, kalau unit saya ini ya cukup mumpuni lah kalau untuk hunting. Tapi kalau untuk lomba ya masih jauh lah untuk podium. Tapi alhamdulillah saya juga udah ada rezeki juga untuk membeli sebuah unit lomba itu yang warna hijau ini guys, ACW Black Horse. Ya alhamdulillah kemarin sih udah dapat poin 249 pakai mimis monster. Tapi sekarang mimisnya lagi susah nyarinya guys, walaupun ada mahal banget. Jadi ya harus ditahan-tahan lah buat latihan. Dan kemudian kita balik lagi masalah akurasi tadi.
Jangan salahkan orang yang menjual larasnya. Coba setting unit kita. Dan bagi-bagi teman-teman yang pemula, kalau nggak bisa setting unit, silahkan serahkan pada ahlinya. Jangan coba-coba setting sendiri, coba-coba sendiri, nanti hancur unitnya guys. Itu udah pengalaman saya, karena saya pernah dulu hancur satu buah unit untuk belajar kayak gini. Bongkar sendiri, pasang lagi, ujung-ujungnya banyak yang rusak, akhir-akhirnya unitnya nggak bisa dipakai lagi. Ya guys, sambil saya ngerakit ini guys, saya mau pasang hammer dulu guys. Dan kemudian dalam akurasi itu pun, dalam menyeting unit ya, kalau bagi saya biasanya udah siap habis ganti laras nih, biasanya habis ganti laras ya udah kita coba mainkan di, misalkan kita pakai regulator nih, kita mainkan di 1800 lah standarnya. Coba kita power tingginya berapa, high powernya berapa, terus low powernya berapa, terus coba kita ambil, misalkan kita mainkan di 890 fps atau 800 fps lah, dapat nggak akurasinya? Nggak dapat. Coba kita naikkan lagi jadi 830, 850 sampai 900, 950, walaupun sampai 1000 kalau bisa gitu loh. Ya udah, silakan kita mainkan di mana grouping yang paling rapat, ya disitulah yang settingannya gitu loh. Jadi kalau teman-teman bilang mas laras ngaca gini gini gini, ya janganlah kita bodoh. Sekarang udah banyak untuk belajar senapan ini juga udah di share juga di YouTube. Silakan tonton YouTube orang yang tentang bagaimana memperbaiki senapan, setting unit, itu udah banyak kok di YouTube. Jadi tapi jangan ditelan mentah-mentah ya guys, harapan saya seperti itu gitu. Dan ada juga kemarin yang nanya lebih kurang 2 minggu yang lalu, mas laras lokal yang bagus apa gitu. Kalau laras itu pada umumnya sama, tapi kalau settingannya nggak dapat ya sama aja. Laras LW pun settingan nggak dapat ya sama aja. Tapi bagi saya kalau laras lokal ya, yang saya rekomendasikan sih kalau hancuk barel juga bagus sih. Hancuk barel, oktagon, terus Imam Saka, itu bagus-bagus larasnya. Kalau untuk hunting itu udah mumpuni sekali. Tapi sekarang kalau untuk beli laras sekarang tuh enak guys. Kalau dulu beli laras itu ukur lagi OD yang masuk ke chambernya berapa, terus panjangnya berapa, terus lubang transfernya berapa senti sih jaraknya. Dulu susah kalau untuk pesan-pesan laras. Nah kalau sekarang apalagi yang chamber-chamber CNC yang terkenal kayak nih Demet DH, terus apalagi ya, Java Pro, Semarnio, Hammer X7, Mix One, Puka X atau apalah, itu pada umumnya tukang-tukang laras itu udah pada paham guys, untuk udah tahu lah ukurannya. Tukang-tukang bubut laras, pengrajin laras itu pun sudah pada tahu lah ukurannya berapa gitu loh. Jadi untuk beli laras sekarang pun enak. Dan sekarang pun lebih enak lagi kalau misalkan gini, kita mau beli laras nih, bisa kayak misalkan nih kita beli larasnya Imam Saka, Hans Hunter atau Octagon. Kita bisa tanya, mas biasanya ini FPS nya berapa sih? Kita bisa tanya kayak gitu, nanti akan dikasih rekomendasi FPS nya sekian mas. Mimisnya apa sih mas yang biasanya? Ya mimisnya biasa ini mas, silahkan coba gitu. Ya udah, pas kita pesan laras, sebelum laras nyampe ya kita setting unit kita setting dulu misalkan regulatornya. Ya nanti pas laras nyampe ya kita langsung tancap, kita coba FPS nya sudah dapat, kita beli mimisnya, akurasinya saya jamin bakal cepat dapatnya. Daripada kita beli laras nggak tahu FPS nya berapa, otak atik ujung-ujungnya kita pusing sendiri. Jadi kalau rekomendasi saya itu guys, kalau laras lokal ya hancuk barel, oktagon sama Imam Saka. Kalau Hans Hunter ya udah terkenal lah. Kalau Octagon juga udah terkenal. Imam Saka juga silakan lihat aja Facebooknya Imam Saka. Itu bagus juga larasnya. Oke guys, ini pun juga udah hampir selesai. Saya membersihkan unit. Itu nggak terlalu lama-lama guys, nggak terlalu banyak otak atik. Takutnya nanti settingan kalau hilang ya pusing sendiri, mata pun nggak bisa tidur guys. Kayak gitulah. Ini udah siap juga untuk pasangnya. Sekarang tinggal pasang per hammer aja.
kameranya aja guys. Oh ya, bagi teman-teman yang suka dengan video saya, jangan lupa sekali lagi saya imbau untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada yang mau bertanya ya silahkan ditulis di kolom komentar. Dan apabila dari penjelasan saya ini ada kesalahan ya silahkan di komen, silahkan beri masukan demi kemajuan kita perbedilan Indonesia gitu guys. Dan ini pun unit saya udah selesai. Kita tes dulu gitu guys, tak terlalu kuat, langkah hammernya cukup pendek guys. Pendek guys ya, ini guys cukup pendek guys, jadi recoilnya pun jadi berkurang ya. Alhamdulillah akurasinya juga dapat. Kalau untuk untuk berburu ya alhamdulillah sangat mumpuni lah guys. Kalau jaraknya ya tergantung kita aja, tergantung shooternya aja. Kalau ini kalau nggak salah pernah berapa ya paling jauh ya, kalau nggak salah 100 meteran guys, kalau nggak salah. Tapi kita ambil 95 meter lah guys, nggak sampai mungkin 100 meter, karena saya juga jarang berburu. Dan kemarin pun juga kalah sama sniper Sumatera unit ini nembak berburu tupai, karena sniper Sumatera itu dapat 4, saya cuma dapat 2 ekor karena tupai itu cuma 2 ekor di tempat saya. Ada video-video yang kemarin udah saya upload, silahkan ditonton juga guys. Dan sekali lagi saya mohon untuk selalu support channel saya guys. Oke guys, mungkin itu dulu video saya pada saat sekarang ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari ucapan maupun dari sikap saya atau dari cara berbicara saya. Jadi saya mohon undur diri dulu, saya Sniper Pasbar. Mohon undur diri dulu. Semoga kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ciao.